Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Asmu, yang insya Allah akan berbagi pada teman-teman semuanya tentang sesuatu yang sedang hot dibicarakan, ya. Trending topik yaitu Hari Guru Nasional 25 Desember 2019, ya. Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa dulu negara Jepang pernah menjajah negara Indonesia, ya, pada tahun 1945 itu pernah menjajah negara Indonesia. Berapa tahun? Ya, ada yang tahu? Indonesia? Oke. Nah, teman-teman semuanya, negara kota Hiroshima dan Nagasaki pada waktu itu akan dibom atom oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kenapa? Karena negara Jepang tidak mau tunduk kepada sekutu, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pada tanggal 6 sampai 7 Agustus itu terjadi tragedi pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat dan sekutu. Terjadilah pengeboman, terjadi meledak sebuah bom atom yang sangat banyak sekali korban yang meninggal, ya. Termasuk ketika pada waktu itu negara Jepang mengalami kesedihan yang tiada tara, ya. Kesedihan yang sangat-sangat memilukan karena menghabiskan puluhan ribu, ya, korban di negara Jepang. Nah, kemudian setelah itu Jepang kembali ke negaranya dan mengumpulkan seluruh masyarakatnya untuk apa? Untuk kembali mengecek berapa orang yang masih hidup dan siapakah yang pertama kali ditanyakan oleh raja pada waktu itu. Yang pertama, berapa jumlah guru yang masih ada. Coba, karena guru yang suatu saat akan mendidik intelektual, mendidik muridnya, mendidik siswanya akan menjadi orang-orang cerdas. Memang guru bukan orang hebat. Orang hebat karena jasa seorang guru. Tidak berhasil, banyak yang tidak berhasil, tapi banyak siswa, banyak hasil karena jasa seorang guru. Itu tidak bisa dihilangkan dari sebuah proses kehidupan, bahwa guru adalah sebuah teladan, ya. Guru adalah seorang teladan yang memang harus dan banyak kemirisan hari ini, terutama dalam hal SDM. Kualitas SDM di negara Jepang pada waktu itu setelah buah guru, ya, kemudian guru mengajarkan kepada murid sehingga Jepang menjadi negara adidaya hari ini. Ini luar biasa sekali. Sampai hari ini negara Jepang menjadi negara yang adidaya, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat negara Jepang itu adalah negara yang mungkin dibilang kuat, ya, hal ekonomi dan teknologi dan sebagainya. Nah, hari ini negara Jepang, gaji guru di negara Jepang itu mencapai 896
juta ya, 896 juta per tahun. Kalau kita bagi ke dalam satu tahun, satu bulan itu kira-kira 88 juta ya, 88 juta per bulan. Bayangkan teman-teman semuanya, betapa gaji guru itu sangat dihormati, betapa gaji guru itu besar sekali ketika di Jepang. 86 juta teman-teman semuanya. Bukan hal kalau di negara 62, di negara kita ya, kalau gaji guru 86 juta per bulan. Sejahtera sekali ya. Sangat sejahtera. Tapi hari ini banyak sekali yang mempermasalahkan bahwa profesionalitas seorang guru tentu banyak dipermasalahkan. Banyak guru yang hanya sekedar masuk kelas, absen di kelas, kemudian hanya sebatas mentransfer saja, ya, dan hanya sebatas istilahnya pendidikan gaya bank, ya, dia mentransferkan, kemudian menyimpan, mencatat, menyimpan, ya. Gaya bank seperti gaya bank. Karena beberapa alasan, tentu banyak alasan di balik semua itu. Ada yang guru yang giat, ada yang guru yang semangat, kemudian ada guru juga yang mungkin hanya datang ke kelas hanya sebatas absen gitu. Ada beberapa alasan berkaitan erat dengan profesionalitas seorang guru dalam hal gaji tentunya ya, karena gaji ini sesuatu jadi semangat ya, jadi ngajar juga jadi semangat. Kemudian bedalah ya ketika artinya tidak berbicara ya, sebuah profesionalitas seorang guru. Nah bagaimana kita sebagai teman-teman semuanya yang sekarang lagi jadi guru ya, atau jadi guru honorer atau jadi guru yang sifatnya PNS ya, tentu kita jangan pernah putus asa. Suatu saat guru akan bangkit, dari sana lahirlah bibit-bibit unggul, dari sanalah akan bangkit orang-orang sukses yang suatu saat akan menolong kita ya. Allah Maha Penolong, dan melalui hamba-hambanya yang pandai menolong ya. Nah semuanya teman-teman semuanya yang hari ini banyak dibicarakan tentu tentang gaji. Kenapa kita berbicara gaji ya? Gaji itu kan tadi ya, jadi kalau kita lihat di guru itu bisa menunjang ya, jadi guru bakal fokus terhadap guru akan fokus terhadap mata pelajarannya, kemudian menyampaikan, mengajarkan, mendidik anak supaya sampai bisa itu karena ada sebuah tunjangan. Jadi kehidupan di rumahnya, kebutuhan di rumahnya itu bisa. Nah 10 negara ya, beberapa 10 negara gajinya cukup besar, yang dengan Luxembourg kalau sekitar 124 US dollar, 124.000 US dollar per tahun. Kalau kita kalikan ke dalam rupiah, kita miliar, 1,7 miliar, 1,7 miliar teman-teman semua. Bayangkan. Nah, kemudian di Switzerland, apa sih namanya ya? Pokoknya itu berbanding 1,2 M per tahun, 1,2 M per tahun. Kalau kita bagi ke 12 bulan itu 120 juta per tahun, per bulan, 120 juta per bulan. Bayangkan. Korea, kemudian di Korea 85.000 Jerman 75.000 US dollar, Austria
negara negara Jepang tadi 896 juta per tahun. Kalau kita ini 88 juta per bulan ya di negara Jepang. Di negara tetangga saja, negara Malaysia, guru-guru yang guru pemula itu digaji sekitar 5 juta. Guru mula gitu ya. Mula ya. Kalau guru yang sudah lama, yang sudah expert yang dan lain sebagainya, itu bisa sampai 20 juta per bulan. Ya. Nah, itu mungkin ya guru honorer, karena yang menjadi perbincangan hari ini itu adalah guru-guru honorer, ya, guru-guru yang tidak dibalas ini, bukan tidak dibalasnya, guru tanpa luar biasa ya. Kalau kita berbicara guru, keikhlasan guru, wah tentu banyak sekali peran guru, yang tenaga guru yang mungkin dikerdilkan dan lain sebagainya. Ini sangat miris sebenarnya. Guru yang mencerdaskan anak bangsa dibalas dengan semena-mena. Jadi ada yang misalnya berbicara 200.000, gajinya itu 200.000 sampai 300.000 per bulan. Ini sangat miris sekali ya. Nah teman-teman semuanya, saya ingin memperkuat kepada teman-teman semuanya, jika ingin menjadi seorang guru yang baik, ya yakin saja bahwa jangan pernah berharap kepada manusia, berharap saja kepada Allah. Gaji 300.000 bisa cukup kalau kita berharap kepada Allah. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah bahwa yang ngasih rezeki itu bukan manusia tapi Allah. Dari arah mana saja kita tidak tahu, itu urusan Allah. Yang penting kita yakin bahwa ketika kita berbuat baik, maka in asantum ahsan, kita berbuat baik maka akan kembali lagi kepada kita, ya, kembali lagi kepada kita hal yang baik itu, ya. Kemudian in asantum ahsantum anfusikum wa in asatum, dan jikalau kita berbuat jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Nah itu sebuah filosofi kehidupan. Nah teman-teman semuanya, kita harus, itu adalah seorang yang sangat mulia, dihargai, dihormati, ya, karena begitu jelas kan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum, dan berilmu, ya, berilmu, beriman, ya, kemudian ditambah dengan berilmu, luar biasa, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah orang-orang yang berilmu itu kita kenal dengan guru, ya. Jadi seorang guru akan dihormati, akan Allah angkat derajatnya, akan diangkat derajatnya, ya. Itu kita harus yakin ke sana gitu, bahwa ketika kita punya ilmu maka kita akan istilahnya beda dengan yang beda, ya. Lebih besar daripada pasukan kuning pemerintah, orang tukang nyapu di jalanan gitu ya, pasukan kuning pemerintah seperti itu lebih besar, ya, dengan perusahaan, gaji-gaji perusahaan lebih besar. Nah teman-teman semuanya, tadi ya, kita harus yakin bahwa keberkahan guru itu
Kenapa bisa berkah? Karena dia selalu bermanfaat bagi yang lain. Ketika manfaat itu disampaikan kepada satu orang, dan satu orang lagi menyampaikan lagi dia manfaat ke yang lainnya, dan pokoknya ada multiple pahala, multiple ilmu yang disampaikan kepada halayak banyak. Itu sebuah keberkahan. Ada yang bilang ada yang digaji misalnya 100.000, 300.000, bahkan saya pernah digaji 300.000 per bulan. Iris ya, kuliah, kerja, hidup di kota, ya kira-kira gaji 300.000 nyampe nggak sih? Nah itu bisa sebenarnya, bisa, asalkan kita yakin bahwa yang ngasih rezeki itu bukan manusia tapi Allah, hakikatnya Allah, yakin saja, dan Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh keperluan, segala keperluannya. Ini saja bahwa ketika kita bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan manfaat itu. Ketika kita memberi kepada orang lain, maka kita akan menerima yang lebih banyak. Ya rumusnya itu aja. Kalau kita banyak memberi, artinya kita akan banyak menerima. Kalau kita banyak bermanfaat bagi orang lain, kita akan menerima manfaat dari orang lain yang lebih besar, yang lebih luas. Ya, tetap optimis, jangan pesimis. Guru honorer harus maju. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mendidik anak-anak kita, mencerdaskan anak-anak bangsa, dan suatu saat mereka lah yang akan menunjukkan kepada kita hasil dari dalam mendidik mereka dari mulai mereka sukses. Ya, tidak ada guru yang hebat, tidak ada guru yang kuat, yang ada hanya guru yang bermanfaat, guru yang senantiasa menjadi penggedor semangat, ya, mendobrak kemalasan, ya. Tetap kita harus yakin tidak ada siswa, memang guru tidak, semua siswa ini adalah berkat jasa seorang guru yang hebat, gitu ya. Ya, itu saja. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, teman-teman share kepada teman-teman yang lainnya, menjadi manfaat